Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kami berdua malam hari ini. Kita akan membahas lanjutan dari webinar yang minggu lalu. Sambil menunggu kita mulai webinarnya, tepatnya nanti pukul 8. Teman-teman yang sudah hadir, yang sudah masuk, boleh komen dulu agar masing-masing juga bisa saling tahu dan saling kenal. Boleh ya, silakan langsung komen aja di kolom live chatnya. Asal kotanya kalau perlu ya, nama dan asal kota. Saya juga mau tahu pesertanya hadir dari kota mana saja, khususnya malam hari ini. Silakan ya. Oke, sebelah sini nggak kelihatan. Oke, sip. Oke, mantap. Pahang Malaysia, wah ada dari Malaysia juga nih, luar biasa. Dari luar negeri, tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi dari luar negeri juga ada. Oke ya. Oke, sambil nunggu yang lain, sambil yang lain juga bisa absen dari kota mana saja. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, khususnya soal teknis ataupun soal teknis ataupun soal Abdi Esenzo atau apapun itu, khususnya soal Abdi dan Esenzo, boleh saya persilahkan sekarang. Oke ya. Sambil menunggu yang lain. Oke, kita cek dulu dari Medan, dari Pasuruan, dari Ciamis, Mojokerto, Bekasi, Jakarta, Purwokerto, Bandar Lampung. Wah, ada yang lagi di kereta ya. Dari habis pulang kerja ya. Mamuju Utara, Jakarta, Malang, Bone, Sulawesi Selatan. Oke, mantap. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya buka dulu sesi diskusinya khususnya untuk di awal. Sebelum nanti kita mulai praktek materi intinya. Karena malam hari seperti biasa kita akan praktek lagi. Google Ads memang cuma bisa digunakan di laptop ya mas. Oke, ada pertanyaan dari Bu Nelly Eng. Google Ads itu apanya dulu nih? Membuatnya atau reviewnya? Sebetulnya di HP juga bisa. Cuma kalau di HP kan layarnya kecil. Nah makanya untuk membuat Google Ads ini kita lebih menyarankan menggunakan laptop. Kalau cuma sekedar melihat iklan bisa menggunakan HP juga. Bisa install aplikasi Android namanya Google Ads. Di situ kita bisa pantau iklan kita. Oke, jadi kalau memang lebih efektifnya itu di setting-settingnya semua memang dari laptop. Tapi kalau untuk mantau-mantau hasilnya udah berapa hari ini itu semua bisa dilakukan di laptopnya, di handphonenya masing-masing juga bisa. Ya, tinggal download aja aplikasi Google Ads. Kurang lebih seperti itu. Nah, di aplikasi Google Ads ini teman-teman bisa kontrol budget, kemudian lihat berapa jumlah klik, berapa budget yang keluar, atau mau melakukan pembayaran juga bisa. Berat sih. Oke, saya sapa kembali. Ada Gorontalo, halo Gorontalo, Lamongan hadir, Lampung, Surabaya. Oke, ada dari Bandung juga, Tasikmalaya hadir dan Depok. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, barangkali ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu kita buka sesi pertanyaan. Silakan bertanya tentang apa aja, terutama tentang digital marketing, boleh itu Abdi ataupun Esenso atau cara berikan di Facebook atau di Google. Ya. Oke, ini saya mungkin bisa saya baca-baca dulu. Oke, FB bisa nggak dibuat lewat handphone? Ya kalau ditanya bisa, jawabannya bisa. Karena kan Facebook Ads itu bisa kalau mau diiklankan dari handphone, tapi memang fitur-fiturnya tidak selengkap kalau teman-teman iklankan dari laptop. Jadi memang saran saya gunakan laptop aja untuk beriklan. Dari handphone bisa digunakan untuk mantau hasilnya seperti apa. Jadi kalau udah iklan udah jalan, bisa kita pantau hasilnya seperti apa, udah bagus atau belum, itu bisa dipantau dari handphone. Oke. Ya, jadi kalau dari handphone itu untuk mematikan atau menjalankan iklan kita bisa ya. Bisa aja kalau di handphone juga, tapi untuk
memantau lebih detailnya lagi itu kita bisa menggunakan laptop. Ya. Nah, saran saya buat teman-teman yang nonton materi webinar malam hari ini dan belum paham, khususnya yang baru-baru dari nol atau yang dari basic, teman-teman bisa tonton lagi video webinar yang sebelumnya ya. Lebih tepatnya webinar 32, karena di webinar 32 kemarin kami baru saja mengulang kembali materi Google Ads dari awal. Jadi khusus yang baru, teman-teman bisa tonton lagi video 32 karena buat yang nanya Google Google Ads masuknya dari mana, cara pembayaran seperti apa, cara setup akunnya pertama kali seperti apa, itu sudah saya jelaskan lengkap di video sebelumnya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sudah di-sharingkan sebelumnya. Jadi pastikan ditonton dulu, kalaupun belum, nggak apa-apa ikutin dulu malam hari ini, nanti sambil setelah selesai menonton webinar malam hari ini, teman-teman bisa tonton kembali video webinar yang sebelumnya, yaitu webinar 32. Oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dulu? Oh ya, tadi saya juga mau sharing-sharing. Saya mau sharing-sharing sedikit. Tadi kami baru saja mengadakan training Facebook Ads dan itu jumlahnya cukup terbatas. Sengaja kami batasi hanya 10 orang dan itu sudah dijalankan, sudah selesai trainingnya dan kesimpulannya sebetulnya bukan membicarakan soal trainingnya, tapi tadi di training FB Ads yang 10 orang tadi, saya ketemu dengan satu orang ibu-ibu, usianya sudah 70 tahun, tapi menariknya beliau bisa, pas saya tanya sudah punya berapa reseller, beliau sudah punya 11 reseller. Wah, itu saya langsung kaget, 11. Luar biasa. 11, oke, pas saya tanya, ibu dapat 11 reseller dari mana? Dari traffic gratisan apa traffic berbayar? Traffic berbayar. Dan ternyata traffic berbayarnya itu dari Google Ads, teman-teman. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya Google Ads ini, bahkan seorang ibu yang usianya bahkan sudah di atas 70 tahun aja itu bisa. Ya, itu bisa dapat 11 reseller dalam 1 bulan. Jadi beliau praktek ikutin webinarnya, dalam 1 bulan diikutin, dipraktekkan bisa dapat 11 reseller loh. Oke, itu dalam 1 bulan, Mas. 1 bulan. Dan itu memang dia memang belajarnya dari webinar ya. Tadi kebetulan saya tanya lagi ke beliau, ibu belajar dari mana? Saya dari webinar, ngikutin aja. Jadi cuma ngikutin yang diajarkan di webinar, tapi betul-betul bisa dapat hasilnya. Jadi pesan saya sederhana Bapak Ibu teman-teman, praktekkan apa yang di-sharingkan khususnya di webinar malam hari ini, dan di webinar-webinar selanjutnya tentunya, dan praktekkan secara konsisten. Ya, kalau Bapak Ibu praktekkan secara konsisten, insya Allah akan ada hasilnya. Itu dia. Seperti ibu-ibu tadi, itu luar biasa sekali, 70 tahun loh, saya juga nggak nyangka, sebelumnya beliau belum pernah ngiklan di Google Ads, jadi belum pernah, tapi baru pertama kali ngikutin, usianya juga udah 70 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang masih merasa lebih muda usianya, ya pastikan jangan kalah. Ibu-ibu 70 tahun aja bisa, apalagi yang masih muda, harusnya lebih bisa dong. Logikanya sederhana ya, yang sudah pensiunan, sudah 70 tahun aja masih bisa. Yang penting kita mau praktek, mau mencoba hal-hal yang baru, intinya jangan takut mencoba. Jadi intinya materi-materi yang kita sharingkan di webinar-webinar ini dipraktekkan, diikuti praktekkan ya. Insya Allah nanti juga bakal kelihatan hasilnya. Yang penting dipraktekkan secara konsisten. Ya, betul sekali. Jadi pastikan dipraktekkan secara konsisten. Dan karena orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang prakteknya konsisten. Betul. Tidak ada yang berhasil satupun di dunia ini yang tidak melakukan secara konsisten. Kalau cuman kalau meraktekannya cuman sekali-sekali nggak konsisten ya hasilnya juga akan gitu-gitu aja. Jadi ibarat kata kita latihan karate ya, jurus dalam silat. Misalkan kita latihan silat berarti 1 jurus, kita berarti berulang-ulang, kita akan lebih paham lagi, kita akan lebih jago lagi dalam mempraktekannya. Beda lagi ketika kita belajar hanya sekali di awal, habis itu kita tinggalin ya sama seperti itu logikanya. Ya, jadi pastikan punya 1-2 jurus tapi dilatih berkali-kali bahkan ribuan kali. Ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa melakukan di sini, bisa memasterisasi skillnya masing-masing, entah itu di Facebook Ads atau di Google Ads atau dua-duanya bahkan. Masterisasi sampai betul-betul dalemin, sampai betul-betul bisa dibilang master dan bisa menghasilkan ratusan juta bahkan mungkin miliaran dari Facebook Ads ataupun dari Google Ads. Amin. Oke, ini ada sedikit
pertanyaan. Hmm. Jangkauan yang ada di iklan FB Ads maksudnya gimana ya? Oke. Jangkauan itu berarti jumlah orang yang bisa kita jangkau lewat iklan kita. Kalau ada jumlahnya misalnya 1 juta, 2 juta, berarti iklan kita bisa menjangkau 2 juta orang. Atau mungkin dalam kata lain, dalam istilah yang lain, itu adalah jumlah seberapa besar target market kita. Ya. Target market dari yang kita targetkan. Jadi itu maksudnya. Kemudian kalau ngiklan di Google, sebaiknya setup iklan dulu atau setup billing ya. Di awal tentunya setup akunnya dulu. Nah, setelah setup akun, baru billingnya. Jadi setelah di top up dan saran saya di top up dulu. Jadi ketika iklannya dijalankan tuh bisa langsung jalan. Iya. Ya, jadi biar nggak nanti pas sudah beres masih harus berurusan dengan top up, itu nanti akan lebih repot. Jadi saran saya di awal top up dulu sampai beres baru beriklan. Oke, jadi saran dari kami yang baru sekali beriklan atau baru mau beriklan, pastikan di awal beresin dulu hal-hal teknis seperti membuat akun, kemudian billingnya, baru nanti kita praktekkan beriklan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membereskan masalah teknis-teknis tersebut, ketika Bapak Ibu membuat iklan, nanti iklannya bisa langsung tayang. Bisa langsung berjalan. Oke. Pertanyaan lagi. Baiknya menggunakan keyword pencocokan frasa atau pencocokan persis untuk iklan abdi. Oke. Kalau saya biasanya menggunakan keduanya. Iklan apapun itu, mau abdi, mau Essenzo ataupun bahkan produk lain, saya juga selalu pakai 2 cara. Jadi yang exact sama yang press match. Exact match sama press match. Ya mungkin kalau bahasa Indonesianya pencocokan frasa dan pencocokan persis. Jadi saya biasa lakukan untuk keduanya. Oke, mungkin 2 menit lagi kita mulai. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi dari Bu Endang, kalau masih awal ikut mestinya iklan produk atau iklan abdi? Wah, yang mana dulu nih ya? Oke, kalau di awal saran kami lebih menyarankan iklan abdi dulu. Kenapa iklan abdi dulu? Karena kita bangun dulu sistemnya, jaringan kita. Nah setelah itu baru kita iklankan produknya. Jadi kita bangun dulu tim kita. Setelah tim kita terbangun, baru kita iklankan produknya. Atau produknya langsung iklan produk juga bagus juga. Tapi kalau saya lebih menyarankan iklan abdi dulu. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Status mempelajari bidding. Ini gimana? Oke, mempelajari bidding. Jadi si Google-nya ini masih mempelajari biddingnya. Jadi mempelajari polanya agar iklan kita bisa terdistribusikan secara maksimal. Billingnya Bank Mandiri bisa. Oke, untuk billingnya yang penting ada logo pisahnya. Biasanya yang menggunakan logo pisah itu bisa, baik itu Mandiri, kemudian Permata ataupun Genius. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan Genius. Karena kan untuk Genius ini kita bisa membuat beberapa kartu ya, kartu virtual. Biasanya bisa sampai 4 atau bahkan lebih. Nah makanya kalau saya biasanya menggunakan yang Genius atau BTPN. Intinya kartu apapun bisa, bank apapun bisa, yang penting berlogo pisah. Oke ya. Tadi sudah cukup mungkin sesi tanya jawabnya, dan sekarang ini mohon maaf sekali lagi kalau misalnya belum bisa dijawab semuanya karena memang waktu kita juga terbatas karena kita harus segera mulai. Saya harus segera menyampaikan materi malam hari ini. Jadi pastikan nanti kalau yang belum sempat terjawab akan dijawab di akhir sesi. Nanti di akhir sesi kita akan buka pertanyaan lagi seperti biasa. Dan tentunya tapi nanti kalau yang di akhir juga belum sempat terjawab juga, teman-teman bisa tanya ke admin support. Di situ akan dijawab lengkap dan juga detail. Oke, kita langsung mulai saja untuk materi malam hari ini. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat datang untuk teman-teman semua di webinar yang ke-34
Jadi nggak kerasa udah 34 kali kita webinar dan sudah banyak sekali materi-materi yang dibahas dari mulai hal-hal dasar sampai yang tingkat lanjut. Iya. Dan ini sedikit pembuka khususnya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi webinar kita sudah berjalan sekitar kan 34 kali. Iya. Nah, khususnya kalau yang bagian Google Ads mungkin sudah berjalan sekitar 16 kali sama yang ini 17. Jadi di antara 16 webinar ini kita sudah membahas hal-hal yang teknis yang dasar dari awal sampai bahkan ke tingkat yang lebih lanjut. Dan kabar baiknya teman-teman kalau di luar sana itu sebetulnya butuh untuk ikut training seperti ini tuh bisa keluar uang 5-10 juta. Iya, betul. Sekali trainingnya aja. Itu pun habis itu biasanya lepas gitu aja, nggak dapat mentornya, nggak ada grup khususnya dan seterusnya. Jadi cuma bisa sekali itu aja 5-10 juta, tapi bahkan di Abdi ini jadi fasilitas. Iya, betul. Jadi pastikan dimanfaatkan fasilitas ininya karena ini fasilitas yang bisa dibilang tidak ternilai harganya. Dapat webinar bahkan 2 kali seminggu, salah satunya ngebahas Google Ads yang bahkan dari tingkat yang dasar sampai tingkat yang lebih lanjut. Iya. Jadi pastikan dimanfaatkan. Dan kabar baiknya lagi buat teman-teman yang ketinggalan, kan berarti udah 16 webinar tuh berarti udah panjang tuh, udah banyak. Berarti banyak materi yang ketinggalan. Nah, tenang aja. Justru kita ulang lagi dari mulai webinar 32 kemarin sampai dengan seterusnya, sampai yang hari ini pun kita mengulang dari yang sudah pernah kita bahas gitu. Jadi buat yang ketinggalan atau mungkin yang ingin belajar lagi, yang ingin refresh, lupa, nah tonton lagi. Tonton lagi dan sebelum mengikuti, saran saya sediakan laptop dan catatan di sampingnya agar teman-teman juga bisa praktek. Jadi nggak cuma mendengarkan saja, tapi juga bisa langsung praktek dan bisa langsung dapat hasilnya. Amin. Ya, seperti ibu-ibu tadi yang saya ceritakan itu luar biasa, cuman ngikutin webinar aja, bisa dapat 11 reseller dalam 1 bulan. Untuk seorang ibu-ibu yang usianya 70 tahun itu luar biasa loh. Ya. 11 reseller mungkin bagi yang lain hal biasa ya. Tapi ketika kita melihat seorang sosok ibu-ibu dengan usia 70 tahun dengan mempraktekkan materi yang disampaikan di webinar dan bisa mendapatkan reseller itu sesuatu yang cukup luar biasa ya. Itu luar biasa loh. Luar biasa sekali. Ya pastinya semoga teman-teman yang khususnya yang lebih muda, semoga bisa lebih banyak lagi. Amin. Oke, malam hari ini kita akan bahas apa saja, langsung saja. Jadi ada 4 hal yang kita bahas malam hari ini. Yang pertama, bagaimana cara sederhana melakukan riset keyword agar iklan Anda muncul ke orang-orang yang tepat. Nah, jadi ini sedikit saya prolognya. Kemarin kita udah praktekkan bagaimana cara beriklan di Google. Khususnya Google Search Network atau Google yang tipe pencarian. Ya, teman-teman bisa tonton lagi. Dan salah satu hal yang paling menarik dibahas di pertemuan kemarin adalah bagaimana cara menentukan keyword yang tepat. Ini keywordnya kira-kira apa sih? Kan kita kan mengiklan Google Search. Hanya mengandalkan orang mencari keyword atau kata kunci tertentu. Nah, kata kunci apa yang kira-kira tepat yang memang lagi dicari banyak orang? Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Tujuannya agar kalau orang mengetikkan suatu kata kunci, misalnya jual pakaian muslim, Anda jual baju muslim, terus Anda mau iklan di Google Search, nah keyword apa yang harus Anda tampilkan? Misalnya jual pakaian muslim. Nah, kita tahu dari mana keyword jual pakaian muslim itu tepat. Nah, ini ada caranya. Ini akan kita bahas malam hari ini. Nah, yang kedua kita juga akan bahas apa, Mas Wahyu? Yang kedua kita juga akan membahas strategi agar iklan Anda berada di halaman pertama pencarian Google agar mudah ditemukan calon konsumen atau prospek Anda. Jadi logikanya gini deh. Ketika Bapak Ibu membuka Google atau melakukan pencarian, itu kira-kira yang pertama kali Bapak Ibu klik itu yang mana? Tentunya yang pertama. Halaman pertama kan? Halaman pertama. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya agar iklan Bapak Ibu nanti bisa tampil di halaman pertama. Ya, jadi ini justru buat teman-teman yang belum tahu Google Ads yang Google Search itu akan jauh lebih efektif kalau iklannya itu ada di halaman pertama. Bayangkan kalau teman-teman nyari sesuatu, pasti nyarinya halaman pertama kan. Kalau halaman kedua, ketiga kan udah ibaratnya udah nggak dilirik, gitu. Jadi ini adalah ibaratnya strategi agar, nah sekarang gimana caranya agar teman-teman bisa iklannya tuh muncul di halaman 1. Nanti kita akan bahas juga. Dan yang ketiga, seperti biasa kita juga akan bahas product knowledge, yang mana tujuannya agar omset Anda bisa meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan juga nanti di akhir juga akan ada sesi tanya jawabnya. Ya, jadi tenang aja buat yang nanti ngikutin dan masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, akan kita buka sesi tanya jawabnya di akhir.
Nah, sekarang langsung saja kita bahas poin yang pertama, Hmm. bagaimana cara melakukan riset keyword. Nah, sebelum kita melakukan caranya, teman-teman harus tahu dulu, kenapa sih kita harus riset keyword? Nah, ini penting sekali nih. Ya. Karena kalau teman-teman tidak tahu, ya otomatis tidak akan paham juga bagaimana melakukannya. Nah, pertama, kenapa penting? Yang pertama, agar ketika orang mengetikkan kata kunci produk yang mereka cari, itu yang muncul tuh iklan Anda. Ya, contoh misalnya Anda jualan, ya tadi ya misalnya jual Baju muslim atau misalnya jual gamis misalnya nih ya. Terus ketika orang mengetikkan kata kunci jual gamis, jual pakaian muslim dan seterusnya, itu iklan Anda yang muncul. Iya. Gitu. Dan ini juga sekaligus bisa menghindari kata kunci yang tidak tepat, kemudian masuknya ke iklan Anda. Jadi ada di sini adalah bagaimana kita mencocokkan antara kata kunci dengan website atau landing page Anda. Nah, jangan sampai kita misalnya jual mobil, tapi kata kunci yang kita cari jual motor atau sewa motor, gitu. Kan nggak nyambung. Orang ngeklik, padahal orang nyarinya motor, tapi masuknya ke website mobil. Nggak nyambung kan? Jadi pastikan kenapa kita perlu riset dulu di awal agar ketika orang ngetik itu bisa tepat masuk ke website kita atau landing page kita. Nah, yang kedua mungkin bisa dijelaskan. Oke, yang kedua mengurangi kemungkinan iklan boncos yang disebabkan karena iklan Anda muncul pada orang yang mengetikkan kata kunci yang tidak sesuai dengan produk yang Anda iklankan. Nah, ini penting juga. Jadi ini salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu riset keyword ya. Karena jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu membuat keyword, katakanlah keywordnya Bapak Ibu mau promosi pacoli. Pacoli itu kan untuk penumbuh rambut. Nah, sedangkan Bapak Ibu di sini memasukkan juga kata kunci tentang gigi, kan nggak nyambung ya. Misalkan untuk menyembuhkan gigi, atau jual obat penyembuh gigi, kan nggak nyambung juga. Nah, ini belajar juga dari pengalaman saya. Saya dulu karena di awal-awal saya belum tahu ilmunya, jadi ketika saya beriklan, saya pas itu ada pemilu. Nah, karena ada pemilu, karena ramai-ramainya orang mencari tentang pemilu, tentang siapa saja capresnya, cawapresnya, akhirnya saya coba masukkan ke kata kunci. Ya, memang banyak sekali yang lihat, banyak sekali yang mengklik. Tapi hasilnya itu malah sebaliknya. Tidak ada konversi bahkan. Jadi kata kunci nggak tepat. Nah, ini juga berlaku misalnya saya kasih contoh lagi, misalnya mungkin kata kuncinya udah tepat, cuma mungkin kata kunci di depannya atau di belakangnya yang kurang tepat. Contoh misalnya, pacoli misalnya kata kuncinya penumbuh rambut. Ya, jadi itu aja yang ingin Anda gunakan di Google. Tapi gara-gara nggak tepat risetnya, Anda jadi malah milihnya bukan jual penumbuh rambut, tapi misalnya penyebab rambut rontok. Misalnya, atau mungkin kata kunci lainnya selain penumbuh rambut itu jual obat rambut rontok atau solusi rambut rontok, tapi ternyata Anda malah mengetikkan kata kuncinya penyebab rambut rontok. Kira-kira kalau orang yang mengetikkan kata kunci penyebab rambut rontok, itu kira-kira dia lagi nyari sesuatu, lagi berniat untuk membeli produk atau emang sekedar pengen baca-baca aja? Biasanya baca-baca. Biasanya kan baca-baca aja, jadi malah nanti nggak tepat. Dia emang cuma pengen baca-baca aja, taunya malah dapat iklan produk yang mana itu bisa dibilang agak kurang tepat juga, kecuali memang orang yang nyari kata kunci jual atau mungkin distributor. Nah, itu orang-orang yang udah ngetik kata-kata itu berarti dia udah siap beli. Gitu. Contoh lain ya, jadi ketika misalkan Bapak Ibu mau iklan, misalkan jual produk, nah di situ biasanya ada jual, ada harga. Ya. Nah, kalau misalkan harga, biasanya logikanya orang lagi nyari apa? Lagi membanding-bandingkan. Biasanya. Nah, itu juga bisa disesuaikan lagi. Bisa disesuaikan. Oke, jadi itu sedikit pembuka di awal kenapa itu penting. Nah, sekarang kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana caranya kita meriset kata kunci. Nah, gimana cara memulainya? Teman-teman bisa langsung masuk ke dashboard Google Ads-nya masing-masing. Ini kebetulan karena saya sudah menjalankan campaign-campaignnya. Jadi ini udah ada. Nah, buat teman-teman yang sudah menjalankan seperti kemarin, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah campaign-campaign yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini ada banyak sekali campaignnya. Ini saya sedikit kasih tahu. Kalau yang gambarnya abu-abu seperti ini berarti iklannya sedang tidak aktif atau pause ya. Kalau yang hijau, ini berarti iklannya sedang berjalan. Nah, gimana cara yang
berjalan dimatikan, tinggal diklik pause. Terus kemudian yang iklan yang ini mati, gimana caranya bisa jalan lagi iklannya? Tinggal diklik, Enable. lalu enable saja. Jadi seperti itu caranya. Nah sekarang bagaimana cara melakukan riset keyword? Buat teman-teman yang sudah beriklan, yang belum paham boleh tonton video sebelumnya. Iya. Tapi sekarang boleh diikutin dulu. Ini teman-teman bisa langsung mengetikkan tombol tools, ya, tools and setting. Kemudian di sini ada planning, ya, Ya. planning. Kemudian pilih keyword Planner. planner. Oke. Sampai sini jelas suara saya? Suaranya masih jelas? Kalau jelas kita langsung lanjutkan. Oke, boleh dong komen dulu di live chatnya untuk memastikan suaranya jelas atau sebaliknya. Kalau jelas bilang jelas agar bisa kita lanjut. Ya sambil nunggu Oke. yang mungkin tertinggal. Jadi saya ulang kembali aja, pilih tools and setting yang ada tanda ini ya. Ya. Kemudian planning, pilih keyword planner. Oke. Oke, kalau jelas kita langsung lanjutkan. Oke. Keyword planner. Di sini kita ingin menentukan riset keyword. Nah, sebelum kita menentukan riset keywordnya, kita tentuin dulu nih. Kira-kira kita mau iklan apa nih malam hari ini? Jadi sebelum kita menentukan keywordnya, ya tentunya di awal kita harus tentukan dulu apa materinya, materi iklannya apa, tentang apa materi iklannya, kemudian produk apa, kemudian landing page apa. Oke, sebagai contoh di sini kita apa dulu nih? Kira-kira apa nih yang kita praktekkan hari ini? Misalnya iklan produk. Iklan produk misalnya. Oke. Contoh kalau misalkan kita mau iklan produk, katakanlah produknya sini kita iklan produk pacoli ya. Paling gampang pacoli. Ya, sebelumnya kenapa kita membahas banyak banget ngebahas iklan pacoli? Karena memang salah satu produk yang memang cukup mudah untuk dijual, bisa dibilang winning product di kami khususnya akhir-akhir ini itu pacoli. Iya. Ya, jadi itu penjualannya cukup luar biasa dengan campaign kebotakan. Teman-teman boleh iklan di Facebook Ads ataupun di Google Ads, karena di Facebook Ads pun juga salah satu kurikulum yang diajarkan adalah iklan produk. Ini sedikit bocoran nih, iklan produk pacoli. Detailnya gimana? Nah, silahkan ikuti training Facebook Ads Asian di kota-kota terdekat Anda. Oke, sekarang bagaimana cara kita melakukannya? Oke. Nah, langkah pertama setelah teman-teman masuk ke halaman ini, ya halamannya nanti akan seperti ini, tapi buat teman-teman nanti akan ada sedikit perbedaan karena ya masih awal. Nah, ini di sini di bawah sudah banyak karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan riset. Ya. Tapi tenang aja, intinya nanti akan ada dua tampilan di atas ini, ada discover new keyword dan get search volume and forecast. Nah, di sini untuk menentukan keyword, untuk riset keyword, yang pertama kita lakukan atau kita klik yaitu discover new keyword. Discover new keyword. Oke, kita klik sini. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan kata kunci apa saja yang akan kita cari, atau kita juga memasukkan landing page atau website yang sejenis dengan produk kita, atau website kompetitor juga bisa. Oke, contoh di sini kita akan mencari keyword atau riset keyword dari pacoli. Ya, seperti yang kita ketahui, pacoli itu kan fungsi utamanya itu untuk penumbuh rambut, ya, atau untuk ketombe, ya, atau rambut rontok dan seterusnya. Pokoknya masalah rambut lah. Ya, intinya masalah rambut. Nah, di sini kita akan mencontohkan untuk pacoli untuk penumbuh rambut. Misalkan jual penumbuh rambut. Ya, jadi tinggal tulis aja di sini jual penumbuh rambut. Ini sengaja saya zoom biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Oke. Kenapa di sini kita menggunakan jual? Kenapa nggak harga aja? Seperti yang tadi di awal, kita misalkan penjual dan harga, jual dan harga. Orang yang mengetikkan jual itu logikanya lagi mencari, lagi niat beli atau gimana? Ya, pastinya niat beli. Pastinya niat beli. Beda halnya dengan harga. Kalau yang harga biasanya itu orang yang lagi membandingkan antara harga produk A dan produk B. Ya, paling gampang teman-teman boleh merefleksikan ke diri sendiri. Kira-kira kalau teman-teman mau beli itu ngetiknya apa sih di Google? Atau kalau teman-teman ngetik harga tuh berarti teman-teman kira-kira mau ngapain sih gitu. Nah, itu paling gampang refleksiin aja ke diri sendiri.
Gitu. Oke. Oke, misalnya jual penumbuh rambut. Enter. Oke. Nah, atau kita juga bisa menambahkan kata kunci lainnya. Kata kunci Misalkan lain. Ya. distributor penumbuh rambut. Distributor Penumbuh rambut. Nah, di sini kenapa penumbuh rambutnya nggak diubah? Oke, penumbuh rambut sini kita jadikan sebagai kata kunci utama. Jadi, misalkan Bapak Ibu mau riset kata kunci, pasti kan ada kata kunci utamanya. Misalkan penumbuh rambut. Nah, ini kata kunci utamanya. Jadi di sini bisa jual penumbuh rambut atau distributor penumbuh rambut atau grosir penumbuh rambut atau bahkan penumbuh rambut. Hanya penumbuh rambut. Oke, jadi kalau untuk riset keyword, saran saya kata kunci yang utamanya aja yang di kata kunci utamanya tuh harus ada. Iya, betul. Ya, contoh misalnya penumbuh rambut, habis itu ketik aja 4 kata kunci, misalnya jual, distributor, grosir, atau agen. Ya, misalnya. Dan satu lagi, rambut. Kata kunci utamanya itu sendiri yaitu penumbuh rambut misalnya. Nah, jadi habis ditulis di enter ya. Kalau udah dapat 4 seperti ini, misalnya 4. Ini boleh ditambahin lagi ya? Boleh. Ini boleh berapapun boleh. Cuma anggap aja kita 4 dulu. Nah, setelah dapat 4 ini kita apakan lagi? Oke. Tapi sebelumnya bisa dilihat dulu ya. Di sini ada opsi Indonesia untuk bahasanya, kemudian ada location Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa setting. Misalkan teman-teman mau iklan, kemana nih iklannya? Ke Indonesia saja kah atau ke luar negeri juga? Atau bahkan per provinsi. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa setting. Misalkan iklannya hanya ke Indonesia, berarti untuk location-nya kita gunakan Indonesia. Jadi di sini iklannya hanya akan tayang ke orang-orang yang berada di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya mau dipecah targetnya per kota, per provinsi, di sini tinggal tulis aja, misalnya Jakarta. Jakarta. Nih ya, jadi tinggal diklik aja. Oke, nah yang Indonesianya ini hilangin aja. Jadi kita benar-benar fokusnya ke Jakarta aja misalnya. Udah, misalnya kalau mau tambahin kota yang lain, boleh, misalnya Bandung. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa tahu kata kunci apa aja sih yang biasa digunakan orang Bandung dan orang Jakarta untuk membeli penumbuh rambut. Betul sekali. Sederhananya seperti itu. Ya, ini contoh kalau mau per kota. Kalau saya sih biasanya general dulu aja di satu Indonesia. Baru kemudian kalau ini sudah, apalagi kita lakukan? Nah, di sini kita bisa menggunakan domain atau website juga. Tapi kalau saya biasanya dikosongkan, biasanya langsung klik get result. Oke, kita langsung klik aja get result. Akan muncul hasil-hasil kata kunci apa aja sih yang berhubungan dengan 4 kata kunci yang tadi kita ketikkan. Nah, Nah, di sini kelihatan ya. Nah, yang 4 di atas ini adalah kata kunci yang kita tadi ketikkan di awal, yang kita cari. Ternyata dari keempat kata kunci ini kita bisa lihat pencariannya paling banyak yaitu penumbuh rambut dan yang kedua disusul jual penumbuh rambut. Nah, sedangkan distributor dan grosir penumbuh rambut itu untuk average pencarian per bulannya kosong ya. Nah, di sini kita ada beberapa panel ya, ada average monthly sales, kemudian ada competition. Competition ini yang pesaingnya ada berapa sih kompetitornya? Yang sama-sama menggunakan kata kunci yang sama itu ada berapa? Banyak atau low, high atau low? Nah, kalau high biasanya yang menggunakan kata kunci tersebut itu sangat banyak. Jadi competition itu kalau pertama nih ini ada keywordnya, kemudian ini ada average monthly search. Jadi average monthly search ini adalah rata-rata pencarian tiap bulannya. Ya, tiap bulan tuh ada berapa pencarian sih ini angkanya. Ya, jual penumbuh rambut 90 pencarian, penumbuh rambut 8.100. Nah, jadi kan ini jelas nih yang paling banyak yang mana. Dan ini bahkan ini ada competition. Competition ini persaingannya. Jadi antara orang yang mengetikkan kata kunci tersebut kalau memang banyak, pasti ini akan ketahuan angkanya dan ini ada persaingan. Persaingan itu kalau misalnya tinggi, berarti kita perlu usaha yang lebih keras, yang lebih ekstra lagi agar kita bisa muncul di halaman pertama. Lebih begitu. Dan biasanya kalau misalkan persaingannya tinggi itu kita ngaruh juga ke harga keywordnya, bid per keyword. Ya, biasanya lebih mahal kalau persaingannya tinggi. Nah, ini keyword-keyword lain bisa kita gunakan. Ini jumlah pencariannya, ini tingkat competition-nya. Nah, coba kita lihat dulu satu persatu. Ini semuanya rata-rata tingkat persaingannya tinggi atau high. Nah, ini ada
Iya. satu pencarian yang tingkat persaingannya medium. Ya, medium itu berarti nggak terlalu tinggi. Jadi dari 590 pencarian tapi persaingannya itu nggak tinggi. Iya. Nah, yang kita sarankan untuk di awal khususnya kalau budget Anda juga belum terlalu besar, saran kami teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang pencariannya banyak tapi yang competitionnya medium. Jadi yang persaingannya juga tidak terlalu ketat ibaratnya gitu. Agar iklan teman-teman bisa muncul. Nah ini ya, ini medium. Nah ini bahkan penumbuh rambut juga, tapi untuk bayi. Untuk bayi. Jadi harus diperhatikan juga. Angka pencariannya cukup banyak, tapi kompetisinya medium. Ya, ramuan penumbuh rambut, nah ini ada juga. Jadi banyak ya yang bisa kita bisa kita gunakan untuk kata kunci. Nah kemudian kalau kita sudah menentukan kata kuncinya yang mana aja, kita bisa langsung melakukan ini ya. Misalnya nih kita udah selesai, kita udah tahu saya mau pakai kata kunci ini. Nah caranya seperti apa? Nah di sini kita juga ada beberapa opsi ya. Yang pertama kita copy paste keyword mana yang akan kita gunakan. Atau dicatat misalnya atau dicatat bisa. Kalau saya biasanya buka 2 tab ya. Yang satu untuk keywordnya, yang satu untuk iklannya. Betul. Nah atau cara kedua yaitu bisa download keywordnya. Jadi di atas di pojok kanan ini ada download keyword, tombol download keyword. Nah, download keyword ideas. Nih ya, kanan sini. Langsung aja diklik. Klik nanti akan otomatis mendownload. Nah, ini ketika nanti download Bapak Ibu bisa melakukan risetnya offline. Jadi berbentuk Excel. Jadi bisa langsung dilihat secara offline. Nah, nanti bisa langsung dihapus yang mana yang tidak kita gunakan dan mana yang akan kita gunakan. Ini hasil downloadnya, misalnya ya, ini kan hasil download ada di sebelah kiri bawah biasanya, dan ini bentuknya langsung file Excel. Jadi bahkan riset keyword apa saja yang bisa kita gunakan itu bisa kita download. Nah, ini bahkan langsung ketahuan nih competitionnya high. Kita langsung pilih aja yang medium. Ini sampo penumbuh rambut misalnya. Kan kita bisa langsung copy paste kan. Nah, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Excel, di sini kita juga bisa menggunakan filter. Jadi bisa lebih gampang lagi. Misalkan nih, saya hanya mau menggunakan keyword-keyword yang medium, bisa di filter saja. Tinggal di filter aja. Itu menggunakan rumus Excel. Jadi misalnya ini di copy. Kemudian nanti ketika beriklan di Google, memasukkan kata kunci tinggal kita masukkan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini sudah, kan tadi kita udah nyimpen Excel-nya, jadi kalau misalnya mau buat iklan ya udah tinggal langsung. Ini udah beres, riset keywordnya, klik tombol silang yang di kiri atas, kemudian kita bikin iklannya lagi dari awal. Nah, atau bisa juga keywordnya tidak hanya kata kunci bisa kita sediakan, tapi juga dari website tertentu. Anda juga bisa memasukkan, khususnya di bagian sini. Anda juga bisa, teman-teman bisa masukkan juga start with website. Jadi nanti landing page, misalnya tadi landing page Paculi, masukin aja langsung di sini. Jadi nanti bisa copy landing page-nya di dashboard, di menu tools, di situ ada landing page, pilih yang Paculi, paste di sini. Atau kalau misalnya mau beriklan Abdi, ketikkan aja Akademi Bisnis Digital.com. Kemudian ini udah jadi kan, kemudian kita langsung get result-nya. Jadi kita mencari kata kunci berdasarkan website atau landing page yang kita punya. Nah, atau berdasarkan relevansinya Google sarankan. Biasanya kalau kita ngiklanin misalnya Abdi, apa sih yang orang biasa cari di internet? Biasanya ini. Nah, atau kita bisa langsung dapat nih data keywordnya. Ini langsung tanpa kita mengetikkan kata kunci. Ini contohnya untuk Abdi. Misalkan di sini ada Abdi Bisnis Digital, ada Abdi Bisnis, ada Abdi Akademi. Nah di sini Bapak Ibu tentukan dulu keyword utamanya mana. Misalkan keyword utamanya Abdi. Maka yang lainnya bisa mengikuti. Misalkan Abdi Digital, Abdi Bisnis bisa. Abdi Bisnis Online. Ya gitu-gitulah ya. Ini banyak sekali, tinggal Anda pilih. Caranya sama. Kalau nggak mau repot, tinggal download. Atau ya dicatat aja atau di copy sini, ntar nanti di tab yang sebelahnya itu di bagian iklan, tinggal di copy aja. Nah kalau misalnya sudah selesai, itu teman-teman sebetulnya bisa langsung beriklan. Ya, caranya seperti kemarin, mungkin saya sedikit mengulang saja, karena detailnya sebenarnya udah kita jelaskan di webinar yang sebelumnya. Nah atau bisa juga langsung kita menambahkan ke keyword.
Ya. Misalkan nih Bapak Ibu sebelum sudah membuat iklan atau iklan yang kemarin sudah tayang nih, Ya. tapi mau menambahkan lagi keyword-keyword baru. Nah, Bapak Ibu di sini bisa klik campaign-nya, campaign mana campaign-nya yang ya. Bapak Ibu mau setting keyword-nya. Ya, misalnya yang ini, atau misalnya yang ini aja. Nah, sini ada penamaannya, langsung aja diklik. Klik nih campaign-nya. Nah, nanti otomatis masuk ke add group. Add group. Ya. Nah, untuk keyword ini adanya di add group. Nah, Adanya di add group. di add group ini ada beberapa, ada ads, ada extension, ada landing page, kemudian ada keyword, ada audience, ada demografi. Ya. Nah, yang akan kita gunakan khususnya di Google Search Network ini keyword dan ads dan extension Ya. yang akan sering kita gunakan. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita mau menambahkan keyword yang tadi kita masukkan, kita Ya. bisa menambahkan di mana? Di keyword ya. Bagian keyword di sini ya. Nah, di sebelah kiri ini ada Ya. panel ya, satu panel. Di sini ada keyword, landing page, add extension. Kita pilih yang keyword. Keywordnya. Jadi kita langsung pilih yang keyword untuk menambahkan kata kunci yang tadi. Iya. Nah, ini ada tanda plus ya. Hmm. Bisa langsung ditambahkan aja, diklik tanda plusnya. Nah, boleh langsung ditambahkan keywordnya. Nah, di sini mau menambahkan keyword ke yang mana? Misalkan LV Ground Abdi. Nah, ini salah satu iklan Mas Padel tentang Abdi. Misalkan diklik di LV Ground Abdi, nanti akan keywordnya. otomatis masuk ke panel ini. Nah, ini baik yang baru beriklan ataupun yang mau menambahkan keyword nanti akan sama-sama mendapatkan layar seperti ini, tampilan seperti ini. Ya, tadi misalnya apa yang mau kita tambahkan? Misalkan. Bisnis digital. Bisnis digital Abdi. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan press match, kalau press match itu yang tadi webinar sebelumnya sudah kita jelaskan. Oke. Ada exact press, ada exact match sama press match. Press match. Nah, kalau press match itu ibaratnya yang kata kunci yang nggak sama persis, walaupun orang nyarinya nggak sama persis, itu tetap bisa muncul. Kayak contohnya. Ya, contohnya misalnya ini Akademi Bisnis Digital Abdi, Iya. kan nggak sama persis, ada kata-kata akademinya di depan, tapi karena kita pakai press match, iklan kita bisa muncul. Oke. Itu dia. Kalau exact match itu harus benar-benar orang nyari kata kunci itu baru muncul. Oke. Itu dia. Oke. Jadi kita bisa kalau pakai press match kita bisa pakai tanda petik 2 Oke. seperti ini. Berarti logikanya kalau misalkan di sini kita menggunakan keyword bisnis digital Abdi, ketika kita menggunakan yang exact, itu ketika ada orang yang mencari bisnis masa kini digital Abdi itu nggak muncul ya? Kalau exact, Ya. lebih tepatnya itu muncul. Ya, karena memang Kalau kata-kata ini kan semua masih tersambung. ya. Kecuali di tengah-tengah kata-kata bisnis digital dan abdi ada kata-kata lagi, nah itu baru nggak muncul. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Terus misalnya bisnis digital abdi, terus ini yang pakai press match nih, jadi Kembali. kita akan Exact. sorry, bisnis digital abdi. Nah ini iklan kita baru akan muncul kalau memang ada orang yang mengetikkan persis dengan kata kunci ini. Oke. Gitu. Nah, atau kalau Bapak Ibu ingin lebih gampangnya lagi, lebih mudah, di sebelah kanan juga ada Get Di sini ya. Keyword IDs. Iya. Nah, di sini bisa menggunakan website atau langsung menggunakan keyword. Betul sekali. Jadi websitenya bisa ditulis di sini. Iya. Misalnya ya akademibisnisdigital.com. Lalu enter. Nah, tapi kami lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan research dulu. Kenapa research? Agar bisa tahu jumlah persaingannya berapa, kemudian kita juga bisa tahu angka per keywordnya berapa sih, Ya. bidnya berapa. Jadi kita bisa setting juga, jangan sampai nanti kalau di sini kan kita nggak tahu nih Ya. harga per pencariannya berapa, harga per keywordnya berapa, kemudian jumlah pencariannya berapa, kompetitornya berapa, kita nggak tahu. Ya. Jadi saran saya di awal pastikan riset dulu. Ya, dan risetnya dengan cara seperti tadi. Jadi kalau yang sebelah kanan ini hanya bisa dibilang ini adalah rekomendasi dari Iya. Google. Nah, saran saya rekomendasi Google jangan semuanya diikutin karena itu ya seperti biasa itu sebenarnya cara Google agar kita spend lebih banyak Iya. di Google. Itu kurang lebih seperti itu. Itu sedikit bocoran yang saya perlu kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi rekomendasi Google saran saya tidak perlu terlalu diikutin. Ikutin aja yang sudah diajarkan di webinar ini karena ini semua berdasarkan pengalaman dan dari yang kita pelajari sebelumnya. Iya. Betul. Oke, jadi itu aja kalau sudah bisa langsung di save saja, nanti otomatis keywordnya akan bertambah. Tadinya kan cuma Abdi Akademi Bisnis Digital,
Nah, setelah kita save akan bertambah di sini. Iya. Ya, akan bertambah nih. Ada bisnis digital API, bisnis digital API. Tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Nah, ini untuk mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa lihat. Oke, dengan begitu keyword untuk riset keyword dan menambahkan keyword sudah selesai. Oke, nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas. Nah, namun kita harus lanjut ke bahasan khususnya yang poin kedua. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke poin kedua saja. Khususnya ini yang paling pentingnya. Tadi kita sudah praktek bagaimana caranya kita riset keyword. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua. Ya. Faktor apa saja sih yang membuat iklan Google Search Network Anda atau GSN Anda berada di halaman pertama? Oke, yang pertama ada sebetulnya kalau saya gambarkan secara garis besar itu ada 3 faktor. Ada 3 penyebab yang membuat iklan Anda bisa berada di halaman pertama Google. Yang pertama adalah jumlah bitnya, itu menentukan. Jadi bit itu kemarin ya, buat yang belum paham boleh ditonton lagi. Bit itu adalah jumlah nilai yang kita minta ke Google agar nilai cost per klik ya di awal CPC. Nilai cost per klik yang kita minta ke Google agar tidak melebihi dari nilai tersebut. Gitu. Jadi sederhananya kita minta ke Google, Google tolong dong distribusikan iklan saya, tapi dengan syarat tidak boleh melebihi nilai atau harga per kliknya yang sudah kita tentukan. Nah, jadi misalnya kita nentuin bitnya 1.500 per klik. Nah, kita minta ke Google tolong disebarkan iklannya, tapi tolong perhatiin cost per kliknya jangan sampai lebih dari 1.500. Ibaratnya kita bisa minta seperti itu. Jadi ibaratnya kalau bahasa gampangnya itu kita lelang lah. Kan pengiklan di Google tuh banyak. Nah, kenapa bisa ada di halaman pertama? Kenapa Google punya faktor-faktor tersendiri agar iklan di halaman pertama? Karena logikanya yang iklan misalnya yang iklan penumbuh rambut aja kita nggak cuma ngomongin Pacoli ya, penumbuh rambut kan banyak produk lain sangat juga. Banyak. Kira-kira banyak gak yang iklan penumbuh rambut juga di Google? Oke, tentunya banyak. Oh, banyak banget pastinya. Dan pertanyaannya gimana sih caranya agar bisa masuk halaman 1? Ada caranya, ada trik-trik khususnya. Bahkan kami juga sudah mencoba dan ada kok hasilnya dan masuk halaman pertama juga. Ada yang ngeklik bahkan ada yang ngeklik bahkan konversi. Nah, ini salah satu fungsi kita riset keyword juga. Nah, seperti yang tadi dilihat di keyword itu kan ada beberapa tuh. Ada yang harga per pencarian per kliknya juga. Nah, misalkan nih keyword Bapak Ibu di situ mencarinya rata-rata katakanlah 1.000. Ya otomatis kalau misalkan Bapak Ibu ingin tampil di halaman pertama, pastikan di atas rata-rata. Iya, jadi misalnya mau rata-rata nih kan kita bisa melihat average bitnya itu rata-rata di keyword itu berapa sih? Kalau misalnya average bitnya 1.500 misalnya. Kalau memang mau benar-benar bisa masuk halaman 1, saran saya pasang bit di atas rata-rata. Tapi dikit aja, jangan terlalu banyak. Karena kalau bitnya terlalu tinggi dinaikkan nanti yang ada malah CPC-nya mahal. Nah, itu dia. Jadi misalkan dari 1.500 bisa 1.600 boleh ya. Yang penting jangan terlalu mahal. Karena biasanya semakin banyak yang lelang mahal, ya otomatis kedepannya akan semakin mahal. Semakin mahal. Itu dia. Oke, pertama itu bit. Jadi makin bitnya tinggi, logikanya itu bisa membuat iklan kita ada di halaman pertama. Tapi ingat sekali lagi, nggak cuma bit aja penentunya. Misalnya, berarti bitnya harus tinggi. Oke, saya pasang bit tinggi, tapi ternyata landing page-nya nggak menarik. Terus copywriting headline-nya juga nggak menarik. Ya kira-kira gimana? Bakal halaman 1 juga nggak? Enggak. Karena Google punya pertimbangan lain, yaitu yang kedua, quality score. Nah, quality score ini apa? Quality score itu bisa dibilang adalah angka yang menunjukkan nilai iklan kita. Ya ibaratnya kan namanya juga score. Score itu kan nilai. Nilai itu ibaratnya ya penilaian atau indikator yang digunakan Google untuk menentukan atau menilai iklan kita sebenarnya bagus atau enggak sih. Ada quality score tuh mungkin kalau diangkain ada ya 1 sampai 10 gitu. Nah, semakin tinggi 10 misalnya 10/10 berarti iklan Anda tuh udah bagus. Itu dia. Nah, quality score tuh apa saja yang menentukan? Ada 2. Ada yang pertama relevance, kemudian relevance, kemudian CTR. Yang kedua CTR. Cost through rate. Nah, apa itu ad relevance dan apa itu CTR? Ini akan saya jelaskan sedikit. Ad relevance itu adalah tingkat relevansi iklan Anda, landing page Anda dengan keyword yang dicari. Penyesuaian. Penyesuaian antara keyword dan landing page. Sesuai nggak nih? Kemudian juga headline-nya. Ya, sesuai nggak nih antara keyword, headline, dan landing page? Sinkron nggak nih? Match nggak nih? Kalau nggak sinkron, ad relevance-nya biasanya nilainya
kecil. Iya. Tapi kalau sinkron, relevansinya akan besar. Iya, betul. Artinya, berarti orang yang mengetikkan kata kunci tersebut itu akan masuk ke halaman yang tepat yang memang orang itu betul-betul cari. Iya. Nah, itu pertama. Yang kedua, CTR. Nah, CTR ini click through rate. Jadi click through rate itu perbandingan atau rasio antara iklan ditayangkan dengan jumlah yang ngeklik. Iya. Contoh, iklan ditayangkan 100 kali. Iya. Dari 100 kali ditayangkan, yang ngeklik ada 5. 10 misalnya. Berarti CTR berapa persen? Ini biasanya pakai persen. Nah, biasanya 10 per 100. iya, 10 per 100. Jadi jumlah klik dibagi jumlah tayangan Ya. atau impression. Ya, jadi 10 per 100, 10%. Jadi CTR-nya 10%. Nah, biasanya angka standar CTR itu minimal banget 10%. Kalau di bawah 10%, berarti iklannya masih kurang menarik. Logikanya kalau iklan dari nih, CTR itu menunjukkan iklan kita menarik atau enggak. Contoh, ada 2 iklan, sama-sama 100 tayangan, 100 impression. Tapi yang satu itu cuman 5 yang ngeklik. Yang kedua yang ngeklik 20. Berarti yang pertama CTR berapa? 5 per 100, 5%. Yang kedua CTR-nya 20 per 100, 20%. Logikanya yang lebih tinggi mana? Iklan yang kedua. Berarti iklan yang kedua lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena dengan jumlah tayangan yang sama, tapi yang ngeklik lebih banyak. Logikanya kalau lebih banyak yang ngeklik, berarti iklannya lebih menarik. Oke. Bagaimana kalau kita contohkan? Contoh sederhananya misalkan seperti tadi di awal, iklan mobil dan motor. Misalkan Bapak Ibu mau iklankan mobil. Nah, sedangkan di keywordnya itu Bapak Ibu menggunakan sewa motor ya, misalkan sewa motor. Nah, misalkan di keywordnya sudah benar nih, sewa mobil. Nah, sedangkan di headline-nya itu saya ada kata-kata sewa motor. Nah, kira-kira orang menarik gak untuk klik? Ya, misalkan orang lagi mencari sewa mobil, sedangkan kita memasukkan sewa mobil ini ke iklan sewa motor. Atau sebaliknya, kita iklan mobil, headline-nya sudah betul sewa mobil, tapi di keyword-nya kita menggunakan sewa motor. Nah, ketika ada orang yang mencari sewa motor, kira-kira muncul nggak iklannya di halaman tersebut? Muncul. Tapi nggak nyambung. Karena orang mencari motor, tapi munculnya mobil. Jadi itu berpengaruh di quality score. Jadi kedua itu pengaruhnya, dan yang ketiga ini adalah ad rank-nya. Nah, ad rank ini bisa dibilang perkalian antara bid dan quality score-nya. Nah, ini saya ilustrasikan aja. Ini mungkin biar Bapak Ibu teman-teman ada gambaran. Nah, ini sedikit ilustrasi hubungan antara ketiga tadi, antara quality score, ad rank, dan bid-nya. Dan yang mana itu nanti menentukan posisinya. Contoh, di produk yang sama ada 4 pengiklan. Yang mana 4 pengiklan ini kita sebut saja, kita namakan advertiser 1 sampai dengan advertiser 4. Nah, advertiser 1 itu mengiklankan dengan bid yang rendah, $2 misalnya. Misalnya ini kalau dalam dolar ya. $2 misalnya bidnya cukup rendah. Tapi quality score-nya si advertiser 1 itu bahkan 10 iklannya. Berarti dia iklannya relevan, terus juga CTR bagus, menarik. Nah, 10. Berarti ad rank-nya 10 kali 2, 20. Itu dia. Nah, advertiser 2 itu mengiklankan targetnya bidnya tuh 4. Dia masang bidnya tuh $4. $4 berarti lebih tinggi nggak dari yang pertama? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi quality score-nya cukup jelek. Itu 4. Cuma 4 nih. Ya. Jadi ad rank-nya itu 4 kali 4. 16. Kurang lebih berarti 16. Nah, advertiser 3 bidnya lebih tinggi nih, $6. Tapi quality score-nya cuma 2. Alhasil ad rank-nya jadi 6 kali 2, 12. Advertiser 4 bidnya paling tinggi, tapi quality score-nya paling jelek. Apakah dia pasti nomor 1 iklannya halaman 1? Belum tentu. Belum tentu juga, karena quality score-nya jelek. Cuma 1. Jadi 18/8. Nah, ini cuma gambaran. Mungkin detailnya sih nggak seperti ini banget ya. Tapi kurang lebih tuh begini nih. Cara Google menentukan iklan Anda tuh ada di halaman berapa. Posisi Anda tuh ada di mana. Posisi iklan kita tuh ada di mana. Nah, ini cara nentuinnya nih. Diambil dari ketiga hal ini. Nah, kalau melihat posisi seperti ini, ad rank paling tinggi, advertiser berapa? 1 ya?
satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya. Jadi nanti kurang lebih secara gambaran besarnya Google nanti akan menempatkan yang pertama itu si advertiser 1, yang notabene itu bitnya paling kecil. Tapi karena quality score-nya tinggi, jadinya dia jadi di halaman pertama. Nah sekarang coba Anda bayangkan, kalau misalnya quality score-nya besar, bitnya juga besar. Wah, itu kemungkinan di halaman satunya itu besar sekali. Ya, makanya itu rahasianya kenapa kok bisa sih di halaman 1 tanpa repot-repot. Ibaratnya kalau Google SEO kan kita perlu repot tuh naik-naikin, pakai organik, bikin artikel, posting dan seterusnya. Kok di Google Ads enggak, bahkan dalam waktu cepat bisa halaman 1. Ya itu dia, itulah enaknya traffic berbayar, itulah enaknya Google Ads. Iklan bisa muncul di halaman pertama dalam waktu yang singkat sekali. Oke, ini sedikit gambarannya agar iklan Anda bisa muncul di halaman pertama Google. Jadi kalau misalnya belum ada di halaman 1 tapi quality score-nya udah bagus, berarti bid-nya coba dinaikkan. Dan juga budgetnya juga dinaikkan, usahakan, karena budget juga berpengaruh. Nah kalau bid-nya udah besar tapi belum juga muncul, quality score-nya diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki quality score? Nah tadi ya, cara memperbaiki quality score adalah dengan membuat ad relevance-nya jadi lebih bagus dan CTR-nya jadi lebih bagus. Nah bagaimana cara membuat ad relevance dan CTR-nya lebih bagus? Tentunya kalau CTR teman-teman bisa testing di bagian headline dan copywriting. Karena itu yang membuat orang mau ngeklik. Ad relevansi, pastikan teman-teman sinkron antara keyword yang diketikkan dengan headline dan juga isi landing page-nya. Usahakan sinkron. Ada misalnya jual penumbuh rambut, otomatis di headline-nya harus ada kata-kata jual penumbuh rambut. Di copywriting-nya pun juga harus ada. Di landing page-nya pun juga harus ada. Agar itu membuat relevansinya makin naik, quality score-nya juga makin tinggi. Oke, itu saja yang bisa kita sharingkan malam hari ini, khususnya soal di Google Ads-nya. Minggu depan tentunya kita akan sharing lebih seru lagi, lebih banyak lagi yang akan kita sharingkan. Jadi pastikan disimak terus webinar kami, karena makin hari kita akan membahas ilmu-ilmu khususnya Google Ads yang semakin lebih dalam lagi, yang lebih expert lagi. Jadi pastikan simak terus webinar kami. Oke, sekarang mungkin sekitar 10-15 menit terakhir saya akan sedikit menjelaskan soal product knowledge, yang mana seperti yang teman-teman sudah tahu, ini di product knowledge malam hari ini saya mungkin agak sedikit berbeda menjelaskannya. Jadi seperti yang sudah teman-teman tahu juga, kita bulan ini juga ada promo, betul ya? Betul. Jadi buat yang belum tahu, promo apa? Langsung aja masuk ke dashboardnya masing-masing, kemudian masuk ke menu shop. Di situ teman-teman bisa lihat ada paket Imun Hero. Kenapa kita keluarkan promo paket Imun Hero ini? Karena bisa dibilang ini tadinya kita tidak berniat untuk mengeluarkan promo paket ini. Karena memang emang nggak ingin aja. Tapi karena kita juga tahu isu yang sedang hangat akhir-akhir ini, isu yang sedang ibaratnya lagi ditakuti banyak orang, ya. Seperti yang teman-teman juga udah tahu, kita juga lagi kemarin virus corona itu resmi masuk ke Indonesia dan sudah ada penderitanya, sudah ada korbannya. Ya kita juga pasti selalu mendoakan agar semuanya selalu sehat dan tidak terkena virus apapun, ya. Amin. Semoga semuanya sehat dan semoga yang terkena virus corona bisa segera pulih, segera sembuh, agar semua kembali normal. Dan itu efeknya ternyata segitu mengganggu dari segala aspek, segala sisi. Bahkan dari sisi perekonomian itu juga terganggu, ya. Khususnya perekonomian dunia itu terganggu sekali. Dan tapi kabar baiknya khusus di model bisnis seperti Abdi dan Exenzo ini justru malah tidak terdampak sama sekali. Karena semua proses bisnis kebanyakan dilakukan lewat digital, lewat online. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada berefeknya sama sekali khususnya untuk bisnis kita. Nah, sekarang apa kaitannya dengan isu yang sedang hangat akhir-akhir ini? Ya tentunya kami juga ingin memberikan solusi. Kami juga ingin berkontribusi khususnya untuk masyarakat Indonesia, bagaimana agar masyarakat atau banyak orang bisa lebih sehat lagi dengan cara yang praktis dan sederhana. Tentunya juga aman. Tentunya juga aman, ya. Itu paling penting untuk keamanan. Nah sekarang makanya
makanya kita meluncurkan paket Imun Hero. Hero ya. Paket Imun Hero ini memang sesuai dengan namanya imun. Imun itu kan berarti kita bicara daya tahan tubuh. Iya. Nah, kenapa kita mengeluarkan Imun Hero? Karena memang musuh terbesar, ini yang saya baca ya, yang saya baca dari jurnal-jurnal dan dari beberapa dokter juga. Musuh terbesar dari virus corona itu adalah daya tahan tubuh yang kuat. Iya. Daya tahan tubuh yang kuat. Sehingga kalau Bapak Ibu teman-teman punya daya tahan tubuh yang kuat, itu kemungkinan untuk bisa terkena virus akan kecil sekali. Iya, betul. Pun kalau terkena virusnya itu lebih cepat untuk recovery-nya, lebih cepat untuk pulih, lebih cepat untuk sembuhnya. Karena kemarin saya udah baca sebetulnya virus ini tuh sebetulnya tidak terlalu berbahaya, khususnya yang daya tahan tubuhnya kuat. Iya. Nah, tapi pertanyaannya satu, apakah daya tahan tubuh kita, daya tahan tubuh teman-teman kuat? Nah, itu kan pertanyaannya. Iya. Mungkin kuat, tapi karena aktivitas yang terlalu padat, terlalu berat, akhirnya ya drop juga. Iya. Dan itu banyak sekali yang terjadi. Dan sebetulnya ini nggak cuma hanya untuk virus corona saja, tapi ini ya untuk berbagai penyakit sebetulnya. Iya. Karena sekarang juga kita juga sama-sama tahu, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia kan sedang musim hujan juga. Iya, Ya, betul. bahkan kemarin di beberapa daerah ada yang banjir juga. Itu saking hujannya juga cukup intensitasnya cukup tinggi. Jadi efeknya ya banyak orang yang sakit. Iya. Karena hujan tersebut ya, karena mungkin kena kehujanan dan seterusnya, akhirnya banyak yang kondisi tubuhnya drop. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kondisi tubuh kita bisa tetap terjaga, bisa melakukan aktivitas apapun tanpa terganggu oleh penyakit yang bisa menyerang kita. Iya. Nah, ini salah satu solusi yang paling mudah, yang paling praktis dan tentunya aman, yaitu kita meluncurkan paket Imun Hero. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman. Saya juga konsumsi semua produk ini karena saya juga tahu akhir-akhir ini juga sulit sekali untuk bisa menjaga tubuh tetap fit, apalagi dengan segudang aktivitas. Kita meluncurkan 6 paket, ada paket Imun Hero 1. Iya. Ini teman-teman Bapak Ibu bisa dapatkan dengan harga 395.000. Mendapatkan satu produk peppermint dan satu madu propolis. Wah, ini produk favorit dari 2 varian, essential oil favorit. Varian favoritnya peppermint. Untuk madu, varian favoritnya itu propolis. Ini cocok sekali untuk menjaga daya tahan dan bahkan kenapa propolis? Saya juga baca di berbagai jurnal, bahkan dokter-dokter di beberapa universitas ternama di Indonesia itu untuk mencegah virus corona dan virus-virus lain, mereka melakukan penelitian tentang propolis. Jadi bahkan propolis ini sangat berefek besar untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bayangkan dengan 395.000 itu bisa dapat peppermint dan propolis plus dapat bonus. Nah, ini dia yang luar biasa. Bonusnya 1 lemon dan 1 moringa honey. Madu moringa plus lemon. Senilai 320.000. Jadi teman-teman belanja 395.000 dapat bonus produk 320.000. Jadi bisa ibaratnya bisa sehatnya itu nggak cuma sendirian, tapi dibagi-bagi sama temennya, saudaranya atau keluarganya. Bahkan ini kalaupun dijual lagi, wah itu akan jauh lebih untung. Bisa ya harga konsumennya itu bisa sekitar 360-an. Jadi cuman stok 395.000 ketika semuanya dijual. Ini kan kalau di total ya sekitar 720 kalau harga distributor. Kalau teman-teman jual harga member aja, itu udah bisa dapat 720.000 dengan stok di awal 395.000. Jadi untungnya besar sekali. Itu kalau harga member. Dan apalagi kalau kita jual menggunakan harga umum, konsumen bisa makin lipat lagi. Makin berlipat untungnya. Oke. Itu kalau beli satu paket, kalau beli 10, 20, wah bisa hitung sendiri lah. Ya. Nah, paket Imun Hero 2, T3 dan Peppermint, bonusnya itu clove bud dan juga eukaliptus. Ini eukaliptus juga cocok banget buat yang mengalami masalah pernafasan, sesak nafas dan lain-lain, itu cocok sekali pakai eukaliptus. Bonusnya bahkan sebenarnya 325.000. Kalau dijumlahkan harga konsumen itu bisa sekitar 360.000-an. Ya, jadi bonusnya 360.000 plus 425.000-nya ini juga kalau dijual lagi itu tentunya akan lebih beruntung lagi. Nah, ketiga paket Imun Hero 3 ada propolis moringa dan juga moringa honey. Propolis moringa ini salah satu favorit saya juga karena praktis, tinggal ditetes saja ke air putih Anda yang biasa Anda minum sehari-hari, lalu diminum. Tapi efeknya itu berasa sekali, Anda bisa lebih kuat. Bahkan alhamdulillah sampai detik ini, walaupun dengan segudang aktivitas yang berat, tapi
betul-betul bisa kerasa dan daya tahan tubuhnya juga meningkat. Gitu ya, alhamdulillah sampai detik ini masih sehat, semoga terus sehat juga. Amin. Buat teman-teman juga tentunya saya juga berharap Ya. semuanya bisa sehat. Amin. Paket Imun Hero 4 ini bahkan lebih banyak lagi kita kasihnya. Moringa Ginger Tea, Moringa Propolis, Moringa Honey, senilai 580.000 plus bonusnya 3 produk yaitu peppermint, lemon, dan eucalyptus. Wah, jadi ini luar biasa. Teman-teman langsung cek aja di dashboard, langsung ambil dari sekarang karena saran saya kalau tidak takutnya kalau nggak beli dari sekarang karena ini juga ini jujur menarik sekali. Saya juga jujur saya tertarik sekali dengan Imun Hero 5 dan 6 khususnya. Karena 6 ini dapat diffusernya dengan 1.135.000 dapat bonus senilai 1.080.000. 1.080.000 ya. Jadi dapat sekitar berapa produk tuh? Dapat 1 2 3 4. Ya, dapat 6 produk plus bonusnya 5 produk. 5 produk dan ada diffusernya. Jadi ini paket lengkap. Kalau teman-teman beli paket Imun Hero 6 dan beli 10 paket. Teman-teman beli 10 paket nih. Berarti total yang dikeluarkan itu sekitar 11.350.000. Nah, tapi bonus yang didapat dari pertama kan belinya 10 paket berarti 11 juta. Bonusnya berarti 10 juta 800. 10 juta 800.000 bahkan ya. 10 juta 800.000 kalau teman-teman beli paket Imun Hero-nya 10. 11 juta bonusnya 10 juta. Itu pun kalau dijualnya harga distributor. Kalau dijual harga konsumen lebih untung nggak? Pastinya lebih untung. Jauh lebih untung. Ya. Jadi saran saya segera ambil paket yang banyak agar teman-teman juga bisa distribusikan, teman-teman bisa jual juga. Karena memang pasti akan banyak sekali yang membutuhkan, khususnya teman-teman yang sudah punya pelanggan tetap. Ketika teman-teman punya banyak stok, itu akan gampang sekali menjualnya. Karena dari kami sendiri, dari Essenzo khususnya, ini kami menawarkan satu solusi yang memang sangat sederhana, praktis, dan aman. Karena biasa kalau jaga daya tahan tubuh banyak nggak pakai suplemen-suplemen atau obat-obatan kimia, kan banyak. Tapi tentunya kalau mau sampai kapan kita terus-terusan pakai obat-obatan kimia. Nah, pastikan gunakan semua yang alami, yang aman. Yang aman ya Essenzo itu udah jelas aman sekali, bahkan hanya dengan madu, bahkan hanya dengan essential oil, tidak pakai obat-obatan apapun, pure 100% alami, tapi bisa membantu berbagai masalah kesehatan khususnya daya tahan tubuh. Itu dia. Jadi silahkan segera diambil paket promonya karena saya juga biasanya sih kalau paket-paket seperti ini tidak akan terlalu lama dia bertahannya. Maksudnya adalah keburu habis biasanya ya. Apalagi paket Imun 6 ini paling laku ya. Menurut informasi yang saya dapat itu dari data kami itu paket 6 itu paling laku. Karena kenapa paling laku? Karena ada diffusernya dan bonusnya banyak sekali. Jadi makanya banyak yang tertarik untuk ambil langsung paket 6. Toh cuma beda sama paket 5 mungkin cuma beda sekitar 300-400 ribu, tapi dapat bonusnya jauh lebih banyak. Ya mendingan sekalian yang lebih banyak paket Imun Hero 6 ya. Tapi baik lagi dari 6 pilihan terserah mau ambil yang mana. Tapi tadi best sellers kita yang paket Imun Hero 6. Jadi silakan dimanfaatkan karena waktunya juga nggak banyak. Takutnya seminggu 2 minggu ya biasanya udah mulai sekarang aja udah mulai menipis. Ini tentunya karena teman-teman juga yang sangat luar biasa sekali. Jadi segera pastikan diambil paketnya karena kalau enggak nanti keburu habis ya nanti yang rugi teman-teman sendiri. Oke, itu saja untuk sesi product knowledge-nya. Jadi intinya promo-promo yang kami berikan itu sebenarnya tidak hanya untuk sehatnya aja. Ya sehat udah pasti teman-teman pasti akan dapatkan. Yang kedua juga teman-teman bisa lebih untung karena mengambil promo ini otomatis bisa punya banyak produk dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau dijual lebih untung. Dan yang kedua itu akan ada pengaruhnya dengan reward 2020 yang bisa teman-teman dapatkan. Yaitu apa? Yaitu reward kapal pesiar. Ya. Ini luar biasa. Teman-teman boleh langsung ikut event-event kami karena di event-event kami di Kopdar, Training FBH, APDI ataupun Training FBH Essenzo itu akan diajarkan teknik-teknik langkah-langkah teknisnya agar teman-teman bisa segera tercapai. Dan kabar baiknya itu dari bulan pertama dan kedua kemarin itu udah banyak yang tercapai nih reward kapal pesiarnya, udah banyak yang tembus. Jadi kami juga udah nggak sabar untuk bisa ketemu dengan teman-teman semua khususnya menonton webinar malam hari ini di kapal pesiar. Ya, semoga teman-teman semua yang nonton webinar malam hari ini bisa tembus rewardnya dan bisnisnya bisa makin besar tentunya. Syaratnya juga cukup mudah untuk bisa dapat reward ke kapal pesiar. Pertama adalah punya akumulasi omset produk
20 juta selama 4 bulan. 4 bulan. Sampai April ya. Jadi wah 20 juta ini bahkan banyak yang sebulan udah kecapai. Iya. Makanya tadi saya bilang, udah banyak yang tembus. Iya, karena sebulan banyak yang sudah tercapai. Nah, yang kedua dapat 30 reseller sampai April 2020. Wah ini juga khususnya kalau teman-teman ikut training FB Ads Abdi, ini akan diajarkan bagaimana caranya bisa dapat 30 reseller bukan 4 bulan, tapi 1 bulan. Bisa dibayangkan ya, kalau teman-teman ikut training FB Ads Essenzo, teman-teman diajarkan untuk dapat omset 20 juta tapi bukan 4 bulan. Itu bisa bahkan 1 bulan atau 2 bulan. Nah, jadi pastikan ikuti event-event kami karena di event-event kami di Kopdar, training FB Ads Abdi maupun training FB Ads Essenzo itu akan diajarkan secara detail lengkap, bahkan teman-teman dapat mentornya kalau ikut training FB Ads. Wah, ini luar biasa nih. Jadi tidak cuma training di orang sana nih, saya kasih tahu di orang sana untuk ikut training-training seperti ini itu perlu keluar biaya 5-10 juta bahkan lebih. Dan setelah itu juga biasanya tidak ada pendampingan, kalaupun ada biasanya 1-2 bulan. Setelah ikut training FB Ads Abdi itu ada grup WhatsApp khusus. Jadi teman-teman tidak lepas sampai di situ aja, tapi bisa konsultasi di grup tersebut. Itu bahkan bisa kerjasama dalam waktu panjang. Jadi beruntung sekali ikut training ikut event-event Abdi, khususnya Kopdar dan training FB Ads dan juga workshop Essenzo. Karena akan dapat semua ilmunya. Dan saran saya kalau udah ikut training FB Ads Essenzo khususnya, ini alurnya ya, pertama Kopdar dulu, lalu training FB Ads Abdi, lalu training FB Ads Essenzo, lalu workshop Essenzo bikin. Jadi saran saya seperti itu alurnya, dan setelah ini kita akan membuat jadwal masing-masing kota tuh seperti itu. Minggu ininya mungkin Kopdar, minggu depannya mungkin ada training FB Ads Abdi, minggu depannya lagi mungkin ada training FB Ads Essenzo, dan minggu depannya lagi kemungkinan juga akan ada workshop Essenzo bikin-bikin. Nah khusus untuk workshop Essenzo bikin-bikin, saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman semua. Kira-kira khususnya yang sudah jualan produk Essenzo, kira-kira apa sih kendala terbesar dari teman-teman semua yang khususnya udah jualan produk Essenzo? Nah biasanya kendala-kendala yang dialami itu ketika ada prospek atau calon konsumen yang menanyakan tentang produknya, kita belum tahu. Anda, tapi teman-teman nggak bisa jawab. Atau nggak ngerti soal produknya, kan itu kendala terbesar. Nah gimana cara menjawab kendala itu? Paling gampang, paling mudah, teman-teman bisa ikut workshop Essenzo bikin-bikin. Itu ilmunya dalam sekali. Jadi khususnya buat yang ingin memperdalam ilmu tentang produk dan Essenzo ini ternyata bisa banyak loh, kita bisa kreasikan dengan berbagai campurannya. Itu kita bisa bikin berbagai hal. Misalnya kita bisa bikin misalnya hand sanitizer, itu bisa loh dari berbagai produk Essenzo dicampur-campur, campuran antara A, B, C, itu bisa jadi ya hand sanitizer. Kemudian itu juga akan diajarkan misalnya nih bikin roll on atau mungkin bikin parfum, bikin sampo, sabun, itu bisa dengan mencampur-campurkan essential oil yang ada, dan itu akan diajarkan di workshop Essenzo bikin-bikin. Dan ilmu itu bisa dibilang mahal sekali di luar sana. Ya bisa di atas 3 jutaan lah training-training seperti itu, workshop yang bahkan dari workshop itu Anda bisa bikin produk turunan Anda sendiri dengan menggunakan produk-produk Essenzo yang udah Anda punya. Jadi pastikan ikut semua event-event kami karena tentunya akan jauh lebih berharga apa yang Anda dapatkan ketimbang yang bahkan Anda investasikan di awal. Mungkin nggak seberapa tapi Anda dapatnya tuh berkali-kali lipat. Dari sisi omset, penghasilan, dan juga dari sisi pengetahuan produk. Karena kalau teman-teman punya pengetahuan produk yang bagus, yang banyak, itu jual produknya lebih gampang. Dan yang saya temuin, orang-orang yang jual omset produknya besar, itu adalah orang-orang yang memang ngerti produk. Jadi kalau kunci pertama, kalau teman-teman mau jualannya besar, selain menguasai FB Ads-nya, ya juga menguasai produknya. Kalau menguasai FB Ads-nya tapi nggak menguasai produknya, ya percuma juga. Itu karena ibaratnya tidak menguasai, ya konsumen juga nggak, kurang percaya sebenarnya. Jadi pastikan ikut semua eventnya, khususnya training Kopdar, training FB Ads Abdi, training FB Ads Essenzo, dan juga workshop bikin-bikin Essenzo bikin-bikin. Pastikan ikut semua karena di situ akan kita bantu agar semuanya bisa tercapai, khususnya rewardnya. Dan juga terakhir jangan lupa gabung di Facebook Group Abdi. Oke, udah gabung semua? Nah, pastikan yang belum gabung, ayo segera gabung karena ini isinya informasi-informasi yang tentunya akan sangat berguna, bermanfaat sekali buat teman-teman dalam membangun bisnisnya di Abdi. Dapat sharing-sharing, dapat
ilmu baru tiap hari, dapat insight-insight baru. Saya sendiri kadang suka banyak dapat insight baru dari member-member yang posting di grup ini, ya Facebook grup Abdi. Jadi yang belum masuk, ayo segera silahkan masuk grupnya, karena ini teman-teman sendiri yang akan untung jika masuk grup ini. Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Boleh tanya Google Ads, boleh Facebook Ads, boleh soal event, boleh soal produk, apapun tentang Abdi dan Essenzo. Silahkan ditanyakan. Oke, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan dari tapi sebelum pertanyaan ada Mas Lutfi, Julfikar, salam Mas Wahyu. Salam kembali. Ada pertanyaan dari sebentar ya. Nah, ada yang tahu chat ke admin Abdi di mana ya? Mau nanya soal kopdar. Ini pertanyaan dari Ibu Evi. Chat admin Abdi di mana? Di dashboard, terus di kanan bawah ya itu ada tombol chat. Langsung aja chat, mau nanya soal apa, langsung aja nanti akan dibalas oleh tim support kami. Oke. Saran saya kalau tanya Abdi, tanya ke admin Abdi. Kalau tanya Essenzo, tanya ke admin Essenzo. Gitu. Jangan kebalik. Oke, ada pertanyaan lagi dari Everyday Videos. Halo Bang, kemarin saya coba Google Ads dan untuk memasukkan pembayarannya kan juga bisa memakai rekening bekas Facebook Ads. Dan pada saat saya coba masukkan rekeningnya tidak bisa Bang. Kenapa ya? Oke, kalau tidak bisa, biasanya dipastikan dulu pertama itu logo visa, ada logo visanya atau enggak. Kalau memang dia ada logo visanya dan enggak bisa, coba bisa dihubungi dulu pihak banknya, karena biasanya pihak bank juga butuh verifikasi lagi. Ini yang akhirnya yang selama ini mungkin banyak yang nanya soal pembayaran dan banyak yang nggak bisa, padahal udah ada logo visanya dan saldonya masih ada. Nah, ini Facebook Ads juga sama nih, jadi nggak cuma Google Ads. Kalau nggak bisa, coba hubungin pihak banknya, telepon aja customer service-nya kan pasti ada. Itu minta untuk tanya aja nih kenapa nggak bisa, saya mau iklan di Google Ads pakai kartu ini, nggak bisanya kenapa? Mungkin butuh verifikasi ya, nanti tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Intinya hubungi atau kontak pihak banknya, itu dia. Sip, ada pertanyaan lagi dari Lala. Kenapa iklan saya ada notifikasi dari Google, iklannya berhenti karena hari sibuk dan masih disarankan budget yang lebih tinggi. Pernah dinaikkan budgetnya, malah tambah turun leads yang masuk ke dashboardnya. Seperti yang kita bahas tadi ya. Ya, seperti yang kita bahas tadi ya, soal relevansi dan CTR. Relevansi dan juga CTR-nya juga itu penting sekali. Jadi kalau memang, saya coba nih pertama, saya jawab dari yang pertama dulu nih. Iklannya berhenti karena hari sibuk dan masih disarankan budget. Mungkin ya ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Pertama, karena memang pertama budgetnya terlalu rendah. Iklan-iklan yang sama nih dengan yang teman-teman iklankan itu mungkin budgetnya lebih tinggi dan bidnya lebih tinggi. Jadi mereka ibaratnya tuh mereka lebih diutamakan gitu karena mereka budget dan bidnya lebih tinggi. Jadi makanya disuruh untuk nambah budget. Nah, ketika ditambah budget ternyata di lead-nya malah berkurang. Berarti harus diperhatikan. Mungkin headline-nya kurang menarik. Kita ubah headline-nya. Kemudian mungkin bisa juga copywriting-nya atau ya relevansi dari landing page-nya. Nah, prinsipnya adalah kalau iklannya jelek, kalau iklannya kurang bagus, jangan didiemin, jangan dibiarkan. Udah itu aja. Diganti, diedit, di split testing. Prinsipnya itu kok. Dari dulu, dari awal sampai dengan detik ini seperti itu. Ya, iklan jelek kita tidak bisa, masalahnya kita nggak bisa berharap iklan jelek jadi bagus. Itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah, kita split testing, kita coba lagi. Mungkin dengan copywriting ini hasilnya akan lebih bagus ya. Mungkin aja kita coba aja dulu. Gitu. Jadi pastikan diubah-ubah kembali copywritingnya. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Oke, 2 pertanyaan lagi. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Pak Yanuaris FB. Saya ketinggalan materi live webinar, di mana saya bisa mengakses materi secara lengkap. Tenang aja, nanti kita share lagi di Telegram dan juga bahkan di email marketing ya. Jadi nanti pantengin aja Telegramnya. Nanti kita akan biasanya weekend kita akan kasih webinar yang sebelumnya sudah ditayangkan. Jadi tungguin aja.
Oke, ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Nike. Saya baru gabung dan sudah selesai nonton video 2. Nah, terus saya bingung. Videonya. Oh ya, videonya. Oke. Terus saya bingung, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Oke. Apa? Oh ini baru gabung nonton Iya. video-videonya. Videonya nih video berapa nih? Saya juga nggak tahu. Iya. Pokoknya prinsipnya kalau udah nonton sampai video khususnya di bagian praktek, langsung Iya. praktek aja apapun yang ada di video itu. Praktekin aja traffic gratisan, Facebook Ads, praktekin aja. Atau mungkin udah nonton webinar kemarin, praktekin aja. Ya apapun, prinsipnya gini, apapun yang Bapak Ibu tonton, apapun yang Bapak Ibu teman-teman pelajari, itu praktekkan. Dan konsisten. Karena kenapa? Member-member abdi yang berhasil, yang punya komisi besar, yang punya hasil besar, apalagi tadi yang saya ceritakan yang sudah cukup senior, bahkan 70 tahun saja bisa dapat hasil, karena apapun yang ditonton langsung dipraktekkan. Ya. Itu dia. Apapun itu materinya ya, apapun itu materinya. Saran saya praktekkan aja. Oke, jadi memang apa yang perlu dilakukan ya tinggal dipraktekkan aja dari yang sudah ditonton. Dan saran saya ikut juga event-eventnya. Kopdar, training Facebook Ads, Abdi, training Facebook Ads Essenzo, dan juga workshop Essenzo bikin-bikin. Kenapa datang event? Karena memang di event teman-teman akan ketemu dengan mentor-mentornya. Iya. Dan juga bahkan kalau memang teman-teman ada di kota tertentu, bisa ketemu dengan Mas Alvin langsung. Wah, ini luar biasa. Kapan lagi teman-teman punya kesempatan bertemu langsung dengan founder dari Akademi Bisnis Digital? Kapan lagi? Jadi pastikan ikut event-eventnya, khususnya Kopdar training dan juga training FBAds dan juga workshop Essenzo bikin-bikin. Jadi ikut aja event-eventnya karena itu juga membantu. Karena kan kalau cuma di rumah belajar sendiri ya. Kalau bingung mungkin bisa nanya tim support bisa. Tapi kan kalau di Kopdar atau di training kan lebih enak lagi. Karena ketemu langsung dan ada mentornya, bahkan bisa dibimbing. Iya, betul. Terus kalau kotanya jauh gimana, Mas? Oke, kalau kotanya jauh, saran saya ikutin yang jadwal terdekat yang sekiranya masih bisa terjangkau. Masih bisa terjangkau dan masih bisa diikuti. Iya. Jadi prinsipnya ya jangan nunggu di kota saya kapan ada training, kapan ada Kopdar. Kalau memang belum pernah ada, saran saya jangan nunggu, tapi jemput bolanya. Istilahnya gitu. Kenapa? Karena emang banyak kok. Ya 50% kan mungkin buat teman-teman yang udah sering lihat video saya di bukan apa? Di event atau di channel Telegram biasa saya share. Itu kan 50% yang datang training atau Kopdar kan dari luar kota tersebut. Misalnya Jakarta tuh bahkan banyak yang datang dari luar Jakarta. Bahkan ada yang dari luar Jawa. Ada yang dari luar pulau bahkan. Jadi ya intinya ilmu tuh dijemput. Berapapun investasi atau uang yang Anda keluarkan untuk tiket misalnya. Itu kira-kira Anda keluar uang misalnya dari luar pulau, Anda bela-belain Kopdar atau training yang di suatu tempat, Anda keluar harus keluar tiket pesawat dan seterusnya dan lain-lain. Kira-kira misalnya Anda keluar uang sekitar 2 jutaan atau 3 jutaan. Tapi gara-gara Anda keluarin uang 2-3 jutaan itu, tapi habis itu Anda bisa dapat penghasilan 5-10 juta per bulan dan itu bisa jadi aset digital, passive income. Kira-kira berharga nggak sih? Kira-kira 2-3 jutanya itu jadi murah nggak? Ya tentunya jadi murah banget. Nah itulah yang banyak dilakukan oleh member Abdi yang dapat hasilnya. Karena mereka ikut training dimanapun training atau Kopdar tersebut diadakan. Oke, itu saja dari kami berdua malam hari ini. Sekali lagi buat yang belum terjawab, kami juga mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Dan tenang aja buat yang belum terjawab, teman-teman bisa langsung chat admin support kami. Oke, bisa langsung chat admin support, nanti akan dibalas tentunya. Jadi pastikan setelah ini kalau ada masih ditanyakan bisa chat admin support kami. Oke, itu saja sharing-sharing dari kami malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bisa bermanfaat, berguna, bisa dipraktekkan, dan bisa dapat hasilnya. Saya tunggu kabarnya, saya tunggu testimoni-testimoni lagi member-member yang berhasil iklan di Google Ads. Karena makin hari makin banyak. Saya ingin agar makin banyak lagi yang berhasil di Google Ads khususnya. Amin. Oke, berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya.
Dan terakhir, jangan lupa praktek karena secanggih apapun ilmunya, sebagus apapun ilmunya, kalau Anda tidak mempraktekkan akan sia-sia dan tidak akan jadi apa-apa. Tapi sebaliknya, walaupun ilmu yang Anda dapatkan cuma sedikit, tapi kalau itu dipraktekkan, itulah yang akan mendatangkan hasilnya. Gitu. Jadi pastikan praktek, jangan lupa praktek. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya dan di event-event berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.